sehingga orang yang kita ajak itu ya justru semakin menjauh ya. Jadi yang pertama sekali bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang kedua wajadilhum billati hiya ahsan ya. Dan berbantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi berbantah-bantahan dengan mereka dengan cara yang baik. Kalau mereka punya hujah, kemudian membantah, maka kita membantahnya dengan yang baik. Ya, mungkin ketika ibu-ibu mengajak untuk memakai jilbab, kemudian dia bilang, ngapain sih pakai jilbab? Ya, dia aja pakai jilbab, mulutnya masih nyinyir, mulutnya masih suka mencela. Lebih baik aku ya nggak pakai jilbab tapi ngomongnya sopan, puasanya rajin gitu ya. Terus gimana cara ngebantahnya? Ya, makanya kita sampaikan dengan baik ya. Ya mungkin kalau sekarang udah baik, apalagi kalau dihijabi ya, memakai hijab tentu akan lebih baik lagi dan seterusnya ya. Jadi jangan sampai enggak begitu lah pokoknya, jangan sampai memanas ya. Dan ketika kita salah kemudian mengalah dalam berdebat, kita mendapatkan satu pahala. Apalagi kalau kita mengalah dan kita benar, insya Allah kita banyak mendapatkan pahala ya. Nah, yang ketiga kita harus ingat ya bahwa Allah lah yang memberi hidayah. Kita sudah mengajak, ayo ngaji yuk ke halakoh gitu ya. Halakoh Selasa. Kenapa sih kamu nggak mau ngaji? Kan kita sama-sama ekspat, sama-sama di sini. Ayo kita enak loh ngaji begini. Dibilangin kagak mau juga ya. Lebih baik nongkrong, lebih baik ini, lebih baik itu, sibuk dan yang seterusnya ya. Kita hanya ikhtiar. Kita hanya berusaha mengajak mereka. Tapi kembali, yang memegang hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, kita hanya ikhtiar. Makanya selalulah berdoa, Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ya. Dan jadikanlah kami penyebab orang lain untuk mendapatkan hidayah. Karena kita juga tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa ya. Cuma berharap dan memohon kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Itu jadi yang pertama ya yang harus kita ingat bahwa mengajak kepada kebaikan, menjadi pelopor kepada kebaikan itu adalah tugas kita, kewajiban kita. Ya, kita wajib melakukan itu karena apa? Karena memang sudah diperintahkan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Ada dua, ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang kedua wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun itu tidak berubah, kalaupun dia tidak mau diajak, ya, kembali bahwa inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, Robmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Selanjutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kita harus menjadi pelopor kebaikan? Selain tadi perintah ya, kemudian mengikuti para nabi ya. Bagaimana nabi ya, para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mereka terus mengajak kepada kebaikan ya. Kalau kita baca dalam surat Nuh ya, bagaimana Nuh itu berdakwah sekian ratus tahun ya, hanya beberapa orang aja yang menjadi pengikutnya, yang mengikuti kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Nuh gitu ya. Selainnya ya, itu banyak yang membangkang, banyak yang tidak mengikuti kebaikan ya, kebaikan yang diajarkan oleh
Nabi Nuh, ya. Kemudian untuk mendapatkan kebaikan, ya. Jadi ketika kita menjadi pelopor kebaikan karena kita ingin mendapatkan kebaikan itu, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, maka tidak ada yang kita inginkan kecuali ya kita ingin mendapatkan kebaikan itu sendiri, ya. Kita ingin mendapatkan kebaikan, kita ingin mendapatkan pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, mendapatkan pahala-pahala yang besar. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Ya. Mandalla, ya. Man itu siapa saja. Dalla menunjukkan. Menunjukkan di sini bukan hanya dengan telunjuk, ya, tetapi juga mengajak, ya, kemudian memberikan contoh, ya, menyeru, ya, itu adalah dalam hal dalla di sini. Ala khairin. Khair di sini adalah nakirah, ya, dalam bahasa Arab disebut nakirah ini. Jadi kebaikan apapun, semua kebaikan, bukan hanya akhirat tapi juga dunia, ya. Contohnya kita mengajak kayak bercocok tanam atau apa, mandalla ala khairin, ya. Khair di sini adalah semua kebaikan. Kebaikan di sini bukan hanya akhirat, bukan hanya ukhrawi, tapi duniawi juga. Falahu mislu ajri fa'ilihi. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana, ya, orang yang mengerjakannya. Kalau kita satu orang yang ngikutin, kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, semakin banyak. Dan itu akan terus, ya, mengalir pahala tersebut, ya. Kalau kata pepatah Arab mengatakan kun rajulan idza atal ladzina min ba'dihim mar wa hadzal athar. Ya. Jadilah seseorang yang ketika kita pulang, kita pergi, kita meninggal, orang setelah kita ini datang, ya, orang-orang yang setelah kita datang, ya, maka mereka akan mengatakan dulu pernah ada si ibu ini, ibu ini, ibu ini, dan akan menunjukkan bekasnya, asarnya, baiknya, gitu ya. Dulu ada pengajian halaqah ini karena ibu ini kebaikannya terus ngalir, ya. Jadi ibu-ibu yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya. Dengan adanya pengajian Dede, ya, dengan siapa yang pertama sekali menggagas pengajian ini, dia akan terus mendapatkan pahalanya, terus mengalir, ya. Inilah disebut dengan amal jariyah, ya. Kemudian untuk mendapatkan taufik, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita lakukan kebaikan apapun, ya, kita berharap semoga Allah terus memberikan hidayahnya kepada kita. Kita berharap Allah itu terus, ya, memberikan keistiqomahannya kepada kita, ya. Jadi saat ini, ya, Allah menitipkan iman kepada hati kita, memberikan hidayahnya kepada kita. Iman ini atau hidayah ini ibarat tanaman, ya.
tanaman itu biar nggak layu dan dia itu berkembang bagus, indah kelihatan, itu disiram, dipupuk, ya. Disiramnya dengan apa? Dipupuknya dengan apa? Disiram, dipupuk dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya. Lana diyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, jadi Allah menyampaikan dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi ya, iman itu harus kita sirami, harus kita pupuk ya, harus kita jaga dengan amal baik yang kita lakukan. Ketika bermaksiat ya, tidak melakukan kebaikan, maka semakin layu ya keimanan yang ada dalam hati kita ya. Baik, selanjutnya harapan solehnya keturunan kita ya. Jadi kita berharap dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, dengan cara-cara kita ya. Masya Allah ya. Sekarang itu di kantor-kantor suka ada pengajian ya. Berharap apa? Nanti ketika solehnya masyarakat ya, baiknya masyarakat, berharap juga ya mujtama ini betul-betul bagus, betul-betul baik. Ketika kita tinggalkan anak cucu kita, maka mereka akan mendapatkan masyarakat yang baik ya ketika mereka tinggalkan kita tinggalkan. Kalau kondisinya saat ini pengajian susah ya, tidak jalan, kemudian justru banyak maksiatnya ya, kemudian banyak yang para remaja menggunakan narkoba dan yang lain-lain. Kadang kita berpikir, akankah kuat anak-anak kita nanti ketika kita pergi, ketika kita tidak ada? Imunnya di rumah mungkin bisa kuat ya, tapi ketika keluar berbenturan dengan masyarakat ya, dengan kondisi yang saat ini carut marut ya, bisakah mereka bertahan ya? Bagaimana akidah mereka? Gimana keimanan mereka ya? Ketika saya di Malaysia ya, itu banyak para pekerja dari Indonesia ya, kerja di di sana. Itu mereka banyak yang ke Ahmadiyah ya. Dan ternyata kenapa mereka menerima itu? Karena didakwahi dengan ayat Al-Qur'an surat As-Saff ya, bahwa dalam salah satu ayatnya, kalau nggak salah ayat 5 atau 6 ya, bahwa Nabi Isa itu mengatakan mimba dismuhu Ahmad, akan datang setelahku adalah namanya Ahmad, bukan Muhammad ya. Makanya banyak sekali ya yang masuk Ahmadiyah ya, karena penggagasnya itu Mirza Ghulam Ahmad ya. Coba kalau kita tidak berdakwah, kalau kita tidak mengajak kepada kebaikan ya, mereka sangat mudah untuk diajak pada hal-hal yang memang nantinya ya keluar dari agama bahkan ya. Jadi di sini harapan kita ketika kita melakukan kebaikan ya, amal soleh kita, harapan kita solehnya keturunan dari kita ya, ketika kita tinggalkan mereka mendapatkan tempat yang baik di masyarakat. Tempat yang baik ini bukan rumah, bukan apa, tapi kondisi masyarakat yang soleh ya, seperti itu. Kemudian merupakan sebab kemenangan di dunia dan di akhirat ya, sebagaimana dalam ayat surat Al-Asr ya, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr ya. Jadi ketika seseorang itu melakukan amal soleh, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, maka orang tersebut tidak akan pernah merugi ya. Lafi khusrin,
ya, tidak akan pernah rugi. Ya. Jadi di sini orang-orang yang melakukan amal baik, terus saling menasehati, ya satu dengan yang lainnya, melakukan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, maka orang tersebut tidak akan merugi, ya justru akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan amal jariah. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluh illa min salas. Ini adalah hadis yang sudah kita tahu, sudah kita hafal ya, bahwa ketika ya kita nanti meninggal, terputus amal kita kecuali 3 perkara. Yang pertama ya, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholih yad'ulah. Ya. Jadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat ya. Nah, ilmu yang bermanfaat ini bisa jadi ketika kita mengajak kepada kebaikan itu adalah ilmu ya. Kemudian ya, mengajarkan sesuatu itu juga adalah ilmu. Apa aja tadi kan disampaikan dalam hadis min khairin ya, mandala ya ala khairin. Ala khair, khair di situ adalah kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat ya. Nah, ahwati fillah rahimakumullah ya, baik. Sekarang bagaimana menjadi pelopor kebaikan? Yang pertama menunjukkan ya. Mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi ya. Barang siapa menunjukkan seseorang pada kebaikan, ia memperoleh pahala seperti orang yang melakukannya. Ya di sini kita menunjukkan seperti ini, menunjukkan itu boleh jadi kita menjadi contoh ya, menjadi contoh dalam hal tersebut ya. Contohnya kita memakai jilbab yang rapi, kemudian ketika orang lain ngomongin kita diam, itu juga menunjukkan ya, kita diam itu karena memang kita tidak bisa mengalihkan pembicaraan, kita tidak bisa mencegah pembicaraan itu, kita diam, tidak mengikuti itu ya. Kemudian bisa juga ya dengan tulisan bisa di WA, bisa di sosmed yang kita punya gitu ya, baik di IG, di tele, di WA dan yang lainnya gitu ya, untuk menunjukkan kebaikan itu ya. Atau boleh jadi kayak bagaimana untuk menyenangkan suami dan seterusnya ya. Itu adalah menunjukkan ya. Kemudian mengajak manda ila huda kana lahum min ajri mithlu ujurihim man tabi'ahu layan kusudzalika min ujurihim syai'an ya. Menyeru kepada petunjuk ya, mendapatkan pahala sebagaimana ya orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun ya. Ya contohnya itu tadi, bagaimana kita menyeru itu mengajak ya, mengatakan yuk kita ke pengajian, yuk kita buat apa ya, atau kita mau baksos atau apa gitu ya, atau kita buat makanan bareng-bareng kemudian kita sedekahkan gitu ya, dan yang lain-lainnya. Banyak yang bisa dilakukan untuk mengajak kepada kebaikan ini ya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya, pahalanya itu ya sangat besar ya, sehingga kita mendapatkan terus pahala ya yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti kita ya. Tadi ya seperti tadi gitu ya. Kalau di daerah saya itu ada orang yang mengajak setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi gitu ya. Baca surat Al-Kahfi bareng-bareng. Ketika orang itu sudah meninggal dan terus dilanjutkan, maka Masya Allah ya, bacaan ataupun apa yang dilakukan oleh mereka ya terus akan mengalir pahalanya, walaupun ya orang yang mengajaknya di awal itu sudah meninggal ya, dan pahalanya terus, argonya terus ngalir ke orang yang pertama mengajaknya.
kemudian menjadi teladan. Man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajru, ya, ajru wa mithlu ujurihim min ghairi ayyan kuso min ujurihim syai'an, ya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika kita mengajak, ketika kita menjadikan contoh, ketika kita menyeru, ya, atau menunjukkan kepada kebaikan, maka itu semua Allah akan berikan pahalanya kepada kita, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya, ya. Nah, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya doa kita yang kita lantunkan di siang dan malam hari selepas kita sholat, ya. Doa kita itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 74, ya, bahwa Allah menyampaikan dan orang-orang yang berkata, ya, Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, ya, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, tentunya menjadi imam yang bertakwa ini harus menjadi pelopor dalam kebaikan, ya. Jadi kalau kita, cita-cita kita nih, Masya Allah ya, doa kita itu bukan hanya sekedar menjadi orang yang bertakwa, tetapi menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sebagian, ya, sebagaimana kita meminta, ya, Allah jadikan manusia itu ada yang menjadi pelopor kebaikan, ada juga menjadi pelopor keburukan, ada menjadi pelopor kesesatan, ya. Sebagaimana dalam surat dalam doa Umar, ya, Ibnu Umar, Allahumma ij'alni min a'immatil muttaqin. Jadi di sini kita harusnya selalu berdoa kepada Allah, ya, sebagaimana orang-orang soleh, sebagaimana orang-orang terdahulu, ya, mereka selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni min a'immatil muttaqin. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa doa yang kita lantunkan, doa yang kita minta kepada Allah, ya, itu kita menjadi, ya, berharap meminta kepada Allah untuk menjadi pemimpin dalam kebaikan. Ketika kita memimpin dalam kebaikan, maka tentunya kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan dan pahala setiap orang yang mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan, kemudian mengikuti apa yang kita ajarkan, ya. Kemudian bagaimana kalau kita belum menjadi orang yang bertakwa, ya? Apakah kita layak untuk berdoa, ya? Kita berdoa untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Ya, tentunya, ya, selain doa itu harapan kita, ya, maka salah seorang ulama, ya, Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa mujahid, ya, mujahid itu seorang ulama selalu berdoa, Allahumma ij'alna mu'tamina bil muttaqin muqtadina bihim, ya. Ya Allah, jadikanlah kami pengikut orang-orang yang bertakwa, meniru orang-orang yang bertakwa, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini, ya, kita tetap, ya, meminta kepada Allah menjadi imam, menjadi pelopor
bagi orang-orang yang bertakwa dengan terus mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak, ya, agar orang lain juga melakukan kebaikan yang kita lakukan, ya. Dan jangan sampai sebagaimana ada, ya, Allah menjadikan orang itu imam bagi orang yang bertakwa, menjadi pelopor dalam kebaikan. Ada juga Allah menjadikan, ya, orang tersebut pelopor dalam kemaksiatan, ya. Baik, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi adalah berkaitan dengan amal jariyah, pahala jariyah. Jariyah itu dari bahasa Arab jar, lari, ya. Kalau air, ya, kalau air itu jalan, itu bukan jar, ya, tapi dia mengalir begitu aja. Yang nama jar itu adalah lari, ya, deras gitu. Makanya disebut dengan amal jariyah, pahala jariyah, berarti begitu derasnya pahala. Begitu juga dosa jariyah, dosanya juga ngalir dengan derasnya, ya, ketika orang-orang, ya, menjadi pelopor dalam kemaksiatan, ya. Dalam surat An-Nahl ayat 25, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya, ya, sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Ya, jadi di sini ini bagi orang yang menjadi imam bagi kesesatan, ya. Jadi kalau tadi itu adalah doa menjadi imam bagi kebaikan, ini menjadi imam kesesatan, ya. Liyahmilu auzarahum kamilah, ya. Kita untuk memikul dosa kita aja berat banget, apalagi harus memikul dosa orang lain, yang dimana orang lain itu mencontoh kita, mengajak melakukan apa yang kita ajak, ya, mencontoh apa yang kita teladankan, padahal itu adalah keburukan yang kita contohkan, ya. Jadi nauzubillah, ya. Jadi di sini mudah-mudahan kita terhindar dari menjadi pelopor, ya, dalam kemaksiatan, ya. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat 13, ya. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang, ya, kita melakukan kemaksiatan ini, ya, karena saking seringnya kita tidak ngeh, ya, sehingga banyak orang yang mengikuti apa yang kita lakukan, ya. Banyak hal, ya. Contohnya berkaitan dengan datang ke dukun, gitu ya. Yuk kita ke dukun yuk, gitu ya. Kalau sekarang bukan dukun, ya, ahli hikmah, ya, atau guru spiritual, gitu ya. Kesana aja, gitu, berobatnya, gitu. Mungkin kita karena pengen ngajak mereka, gitu ya, padahal orang itu memang pengen berobat dan tidak tahu bahwa yang diajak itu, ya, yang nanti ketika melakukan itu ternyata melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, ya. Maka, ya, udahlah kita
mengajaknya juga ke sana udah bermaksiat ya, udah dosa, kemudian banyak orang yang mengikutinya, maka dosa itu akan terus-menerus ya. Ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita ajak itu dicontoh sama orang, maka dosa itu akan terus kita dapatkan. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan ya bahwa ketika ada pembunuhan di muka bumi ini, dosanya akan terus mengalir kepada anak Adam ya, yaitu Habil ya. Habil yang membunuh saudaranya ya. Jadi dosa pembunuhan itu sekarang banyak ya yang bunuh ibu ngebunuh anaknya gitu ya. Bapak tiri membunuh ya anak tiri yang gadisnya gitu ya. Kemudian kalau kemarin tuh rame ya wanita hamil 9 bulan dibunuh sama pacarnya gitu. Nah, dosa membunuh itu akan terus mengalir ya dan akan diterima oleh anaknya Nabi Adam ya yang membunuh saudaranya. Ya, sampai seperti itunya. Jadi semua kejadian yang ada di dunia ini ya, pembunuhan ya, maka itu akan dosanya akan ditimpakan kepada anaknya Nabi Adam ya. Karena pertama kali dia yang melakukannya. Ya, seperti itu. Jadi barang siapa yang melakukan dosa dan diikuti, maka dia akan akan dipikulkan dosa tersebut. Ya, nauzubillah. Nah, ini manda'a ila dhalalah karena alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu dzalika min asamihim syai'a ya. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Ya, jadi di sini ibu-ibu yang solihah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya sekali lagi bahwa bagaimana orang yang menyeru kepada kesesatan, maka itu akan terus pahalanya ya dosanya mengalir kepada orang yang pertama melakukan itu ya. Kayak bapak munafik ya. Abul munafik itu Ubay bin Salul ya. Maka dia akan terus mendapatkan dosa dari orang-orang munafik setelahnya ya. Kebohongan-kebohongan yang dilakukan kemudian diikuti, maka terus ya itu akan menjadi dosa bagi orang tersebut ya. Ini ya man sanna sunnatan sayyi'atan fa umila biha ba'dahu kana alaihi wizruhu ya wa mithlu auzarihim min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'a ya. Jadi ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi ya sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 41 wa ja'alna a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun ya. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong ya. Jadi di sini mudah-mudahan kita terhindar semuanya ya dalam hal ini dan mudah-mudahan sebagai doa kita sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan kita meminta kepada Allah agar kita dijadikan menjadi imam dalam kebaikan, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, tentunya dalam hal mengajak kepada kebaikan, menjadi teladan dalam kebaikan, yang pertama jadilah ya kita yang pertama yang melakukannya. Jangan sampai kita menjadi calok kebaikan ya. Ayo kita ngaji gitu ya. Ini linknya, tapi kita sendiri nggak ngaji gitu. Maka itu kita jadi calok kebaikan gitu ya. Jadi di sini berharap kita sendiri yang langsung masuk pertama gitu ya, ngaji gitu. Karena para sahabat ya dan juga apa yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu
selalu ketika diminta ya oleh hamba sahaya ketika itu untuk membebaskan mereka agar disampaikan di Jumat, khutbah Jumatnya ternyata berapa Jumat baru disampaikan. Karena apa? Karena takut ya, dia belum punya hamba sahaya, kemudian siapa yang ketika dia sampaikan tentunya tidak akan masuk pada orang-orang yang mendengarnya ya, karena dia sendiri tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang memerdekakan budaknya. Jadi di sini jangan sampai kita kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun ya. Ayo salat cepetan gitu. Kita sendiri nggak salat cepet-cepet gitu ya. Hati-hati jangan ngomongin. Ternyata kita juga masih tetap suka ngomongin gitu ya. Kemudian ayo kita salat sunnah qabliyah ba'diyahnya atau salat ininya gitu ya. Kita ngajak gitu ke orang-orang yang di rumah, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Maka kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ya. Kemudian tentunya kita menyampaikan mengajak, memberikan contoh, menjadi teladan, ya itu dengan ilmu, ya karena ketika kita mengerjakan dengan ilmu, melakukannya dengan ilmu, mengajaknya dengan ilmu, memberikan contohnya dengan ilmu, insya Allah ya itu menjadi pahala dan juga betul-betul kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah benar adanya, ya. Mungkin itu saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadikan kita pelopor dalam kebaikan, menjadi imam dalam kebaikan. Itu saja, wallahu alam. Saya tutup dulu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas pembahasannya. Semoga ibu-ibu soleha ini selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memulai dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Baik, ibu-ibu, mungkin ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam Bu Media, silakan. Oke. Maaf saya nggak pakai video ya, takutnya saya lagi di luar sinyalnya nggak kuat. Saya mau nanya nih, Ibu Ustazah, saya mau nanya, kan tadi tentang dosa jariah ya. Kebetulan nih kan mengenai jilbab Bu, saya itu kan pakai jilbabnya juga setelah umur 30 gitu. Nah, orang tua saya juga pakai jilbabnya setelah umur 40 gitu loh. Nah, apakah dengan saya contohnya sebenarnya saya deh, apakah dengan saya melihat orang tua saya nggak pakai jilbab, kemudian saya pikir ya udah nanti aja. Nah, terus kadang-kadang tuh saya punya 2 orang putri Bu, yang satu sih udah pakai jilbab, yang satu lagi belum. Nah, terus saya juga untuk memaksakan nggak bisa juga karena kan juga saya pakai jilbabnya baru belakangan dan juga dia udah bilang biar dia comfortable dengan pakai jilbab nantinya gitu loh. Jadi apakah dengan saya telat memakai jilbab itu menjadi dosa jariah buat saya, buat anak saya atau orang tua saya ke saya gitu Bu? Dan kalaupun iya, bagaimana cara bertobatnya kalau kita punya dosa jariah? Terima kasih. Baik, jazakillah khairan atas pertanyaannya Ibu ya. Yang pertama sekali mungkin Allah itu Maha Pengampun. Ya, insya Allah. Apalagi sekarang Ibu sudah berjilbab, orang tua Ibu sudah berjilbab, mudah-mudahan ya Allah berikan keistiqomahan kepada Ibu, kepada putri Ibu yang sudah pakai jilbab, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada anak Ibu yang belum berjilbab. Tentunya di sini bersyukur kepada Allah ya, hati kita bergerak, anak hati kita juga bergerak untuk menutupi ataupun melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, yang salah satunya adalah menutup aurat ya. Menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban ya, sebuah kewajiban. Mungkin dulu ibu belum merasa itu adalah sebuah kewajiban ya. Orang tua ibu belum tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban karena banyak orang yang merasa bahwa itu mah budaya budaya Arab aja gitu ya, atau kalau di Malaysia itu budayanya orang Melayu gitu ya, bukan budaya Arab ya, bukan budaya bukan kewajiban,
Mungkin kalau itu berarti kan memang belum paham hukum tentang berkaitan dengan jilbab, ya. Makanya ketika kita sudah memakai, maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bertaubat kepada Allah, karena kita kan harusnya memakai jilbab itu ketika kita balik, ya. Ketika kita head, maka sudah, ya. Kewajiban itu harus dilakukan, kewajiban apapun, ya. Dan itu langsung, ya, pahalanya untuk kita yang ketika melakukannya, dan dosanya pun untuk orang yang sudah balik itu, ya. Sekali lagi, kecuali ya kalau memang orang tersebut atau ibu, ya, menentang, kan ini mah tidak menentang kewajiban itu, ya. Mungkin karena memang belum ada pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan dengan memakai jilbab itu, sehingga waktu itu, ya, agak mundur memakai jilbabnya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Adapun untuk anak ibu yang belum pakai jilbab saat ini, ya, mudah-mudahan ibu bisa mengajaknya. Kalaupun ibu tidak bisa mengajaknya, ya, mungkin karena alasan, ibu aja kan baru pakai jilbab, kenapa ibu ngajak-ngajak saya, gitu ya. Coba ibu bicara dengan pelan-pelan. Tapi kalau memang ibu kayaknya saya takut deh, gitu ya. Ya, alangkah lebih baiknya ibu meminta orang lain yang bisa masuk ke anak ibu, ya. Atau kita bisa bawakan buku, apalagi kalau sekarang mah ya mudah untuk mencari berkaitan dengan wajibnya jilbab, manfaatnya pakai jilbab, gitu ya. Pelan-pelan disampaikan. Atau kita kasih hadiah tentang jilbab, hadiah jilbab, gitu ya. Itu bisa. Dan tentunya diiringi dengan doa kepada Allah, ya, meminta kepada Allah agar anak ibu cepat-cepat, ya, mendapatkan hidayah sehingga bisa sama-sama memakai jilbab. Karena kita nggak tahu ya umur sampai kapan, dan tentunya ini juga buat ibu-ibu yang punya putri, ya, tentunya diajari sejak kecil, ya, sebelum anak itu dewasa, alangkah lebih baiknya dibiasakan untuk memakai jilbab, ya, dengan pelan-pelan, karena memang anak itu akan mencontoh dari orang tuanya, ya. Maka kita sampaikan. Dan ketika anak itu head, maka yang pertama sekali ketika head itu kita sudah tahu, nah, kalau kamu head maka ini kewajibannya ini, ya. Saya punya anak, ya, yang udah besar. Yang pertama itu laki yang sekarang sedang kuliah di Turki, ya. Yang kedua yang sedang kuliah, perempuan sedang kuliah di Malaysia. Itu dulu, ya, sejak SD itu saya selalu bertanya, ya, ke yang laki-laki ataupun ke yang perempuan, sejak SD kelas 5 lah, gitu ya. Karena waktu itu ada anak-anak SD yang kelas 3, yang kelas 4 itu sudah head. Maka saya selalu nanya ke anak yang laki-laki, anak pertama saya, kamu sudah mimpi basah belum, gitu ya. Karena kewajibannya nanti akan kita sampaikan. Kemudian sampai dia ke pesantren, lulus SD juga saya selalu menanyakan kalau dia sudah mimpi basah atau belum, ya. Karena sering saya tanya, akhirnya dia nyampein, gitu ya. Umi kalau ngomong, gitu ya, kalau nelpon ditanya itu mulu, abang nggak mungkin lah ngompol, katanya gitu. Bukan ngompol, tapi Umi pengen tahu, kamu tuh udah dewasa atau belum? Karena kalau udah dewasa, kamu itu nanti harus melakukan ini. Kewajiban Umi harus menyampaikannya. Begitu juga ke anak perempuan saya. Saya selalu ngomong, gitu ya, dan saya sampaikan nanti kalau kamu head sampaikan ke Umi, gitu. Kebetulan waktu itu, ya, lagi bersama saya, lagi nengok abangnya, waktu itu lagi pesantren, ya. Kemudian anak saya langsung, Umi, kakak ada darahnya, gitu ya. Saya langsung peluk, ya. Kemudian saya bilang, kakak sekarang udah dewasa,
maka kewajiban sebagai seorang muslimah itu harus dilakukan pelan-pelan. Apa yang sudah bisa kamu lakukan gitu ya. Jadi berawal dari jilbab harus istiqomah. Ya, bagaimana kamu dengan sepupu kamu, bagaimana kamu dengan abang kamu gitu. Itu harus disampaikan ya. Karena memang kita punya kewajiban untuk menyampaikan itu ya, dan terus mengingatkannya. Sekali lagi mudah-mudahan ya untuk Ibu tadi yang bertanya ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Jadi teruslah mengajak dengan pelan ya, kemudian sampaikan dengan dengan hikmah. Kalau memang ibu belum bisa menyampaikannya ya, tentunya ada orang lain yang bisa menyampaikan ya, baik itu dari teman ibu atau dari ustazah atau siapa untuk ngajak ngobrol. Kalaupun enggak ya, sampaikan tulisan-tuliskan broadcast gitu ya, berkaitan dengan kewajiban jilbab ya. Yang penting kita sudah menyampaikan kepada anak kita, dan jangan lupa ikut sertakan Allah dalam pendidikan anak-anak kita dengan perbanyak doa dalam sujud kita, dalam munajat kita, ikut sertakan Allah ya, agar Allah memberikan hidayah terus kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah investasi dunia dan akhirat kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja mungkin, wallahu alam. Terima kasih Jazakallah Ustazah. khair, Ibu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain mungkin Ibu-ibu? Saya Mbak Sinta. Silakan, boleh Pak. Mau tanya Ustazah, kalau kebaikan kita dibalas dengan kekecewaan, apakah kita terus mengajak kebaikan atau membalasnya dengan kita doakan saja? Jazakallah khair. Baik, jazakillah khair Ibu atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Kadang ya kita ngajaknya udah baik-baik gitu ya, udah ngeluangin waktu gitu. Tiba-tiba dibalasnya dengan bentakan, kemudian dengan sindiran, dengan yang tidak mengenakan hati ya. Yang pertama sekali ya, kita beristighfar ketika mendapatkan itu. Boleh jadi dia menolak karena cara kita yang kurang baik ya. Walaupun kita merasa kayaknya udah baik deh, tetap kita beristighfar kepada Allah, boleh jadi ya. Karena memang ada cara kita yang kurang. Kemudian yang kedua ya, jangan berhenti untuk mengajak kepada kebaikan. Kalau memang kayaknya sudah susah deh, ya udah. Yang ketiga dengan doa ya. Dengan doa, dan tentunya ketika tidak sudah susah untuk mengajak kebaikan, tetap ya, jangan putus untuk silaturahmi ya. Tetap jaga hubungan baik ya, dengan sikap kita, dengan cara bicara kita, dengan kelemah lembutan kita ya. Mudah-mudahan Allah meluluhkan hati mereka dengan cara itu ya. Kita ajak terus, kalau memang sudah kayaknya sudah dia udah marah, udah muak, udah ini ya kita doakan ya, doakan, kembalikan kepada Allah, kemudian tetap kita menjaga silaturahmi, jangan putus di situ ya. Terus ya, kita sekarang ini nggak perlu dengan bicara gitu ya, kita antarkan makanan ya, kita tanya kabar lewat WhatsApp, nggak usah kita singgung-singgung lagi tadi berkaitan dengan yang biasa kita ajak, nggak usah gitu ya. Kita hal-hal yang di luar itu ya, sehingga oh ternyata dia setelah aku bentak, setelah aku marahin, tetap dia melakukan kebaikan kepada saya, berarti dia benar-benar seperti itu. Biasanya seperti itu gitu ya. Jadi tetap kita melakukan kebaikan itu ya, tanpa banyak bicara. Kalau ketemu senyum, kalau ketemu jangan menjauh, tetap mendekat gitu ya, tanpa kita berbicara masalah yang itu lagi ya. Kalau memang ada makanan, kita takliful qulubnya dengan memberikan makanan, karena tahadu tahabu, dengan memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai ya. Jadi seperti itu, jangan putuskan silaturahmi ya, dan terus perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahu alam. Baik, bagaimana Mbak Arifah? Ya, terima kasih Ustazah.
Ya, baik. Ini di kolom chat ada yang bertanya, Ustazah. Saya bacakan. Izin bertanya, Bu Ustazah, jikalau pernah melakukan pengobatan alternatif, apakah itu termasuk melakukan dosa jariah? Langkah apa yang kita harus lakukan untuk memohon ampun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang kita berobat ke alternatif, kemudian diikuti oleh orang, dan ternyata di sana tuh ada praktek-praktek yang dilarang dalam agama, ya. Contohnya, ketika berobat ke sana banyak syaratnya, ya bahkan sekarang itu juga kan ada masalah ruqyah aja, ada ruqyah syariah, ada ruqyah dhalalah gitu ya. Sekarang banyak ya ruqyah ternyata di sana ada hal-hal yang dilarang dalam agama gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu apakah itu betul atau tidaknya gitu ya, sesuai dengan syariat atau tidaknya, yang pertama sekali bahwa orang itu melakukannya ya dengan benar dan di hadapan kita. Kemudian yang kedua, bacaannya jelas dari ayat Al-Quran dan hadis dan juga doa-doa ma'thur. Kemudian yang ketiga ya, dia tidak mengaku bahwa oh ini diganggu sama si Anu, oh ini dikirim sama si Anu. Berarti kalau dia udah tahu seperti itu bukan syar'i ya, karena manusia yang normal itu sama ya, tidak bisa melihat sesuatu yang gaib ya. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Adapun kalau tahu gitu ya, oh kayaknya nih diganggu di bagian ini, itu di bagian ini gitu. Itu karena kita mengikuti titik-titik darah gitu ya. Itu kalau memang, tapi tidak tahu siapa yang mengganggunya dan apanya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya, bertaubat kepada Allah ya, bertaubat kepada Allah karena itu sudah syirik ya, dan syirik itu adalah dosa yang besar. Bahkan sempat ya saya ketemu dengan, waktu itu saya ke kampung ya, di sana itu ada yang sakit, kemudian ada yang sedang pengobatan di sana itu, datang ya ke rumah tersebut ya. Kebetulan dekat dengan rumah ibu saya di Sukabumi gitu ya. Kemudian ketika berobat ternyata ketika tahu, oh ternyata kok berobatnya seperti itu gitu ya. Pakai telur, pakai ini. Saya bilang, loh itu mah kan disebutkan sama saya itu kan dukun. Iya katanya gitu. Paling juga kalau pakai dukun katanya gitu, nggak apa-apa, yang penting mah kita berobat katanya. Paling juga 40 hari sholat tidak diterima. Masya Allah, cuma gitu jawabannya. Mending kalau sampai 40 hari coba ya. Ini dia bilang cuma gitu. Ya paling juga 40 hari nggak terima sholat. 40 hari gitu ya. Kita sangat takut tidak diterima sholat 1 hari aja, tidak sangat takut itu. Ini dibilangnya dengan santainya. Paling 40 hari nggak diterima sholat gitu ya. Astagfirullahaladzim. Dengan mudahnya seperti itu gitu ya. Kan tidak datang ke sana lagi gitu ya, dan kita bertobat kepada Allah itu ya. Bahkan ada beberapa yang mungkin pernah ngedengar berkaitan dengan jimat gitu ya. Ada seseorang yang dia suka ngejual jimat gitu ya, dengan ngejual jimat, kemudian dia bilang tolong kembalikan jimat itu ke saya, kemudian saya akan membakarnya dan jangan mempergunakan itu lagi ya. Jadi orang itu bertaubat kepada Allah ya. Saya dulu pulang ya dari Mesir, anak saya itu namanya yang pertama itu Ukasyah, laki-laki ya, Ukasyah.
Mungkin ibu-ibu pernah baca Majmu' Syarif ya. Majmu' Syarif di sana ada doa akasyah ya. Doa akasyah itu doa salah seorang sahabat ya yang memang apa namanya, Akasyah itu adalah sahabat Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah ya, termasuk 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab ya. Ketika saya apa namanya bersilaturahmi ke satu tempat gitu ya, kemudian disampaikan, oh Ukasyah katanya gitu, udah hafal tuh doanya Ukasyah katanya gitu. Saya bilang, aduh, saya belum hafal, cuma pernah baca, saya bilang gitu. Itu katanya kalau ditempelin di jendela katanya gitu, maka apa namanya tidak akan masuk itu apa namanya pencuri katanya gitu. Ditaruh di pintu, ditaruh di jendela. Jadi itu tuh tidak akan ini katanya, tidak akan apa namanya tidak akan ada yang masuk. Waduh, saya bilang udah syirik dengan tulisan seperti itu aja gitu ya. Kalau kita yakin, kemudian diikuti oleh orang, maka itu juga udah mensesatkan gitu. Jadi kembali lagi kepada tadi ibu yang bertanya ya, bertobat kepada Allah tentunya itu perbanyak istighfar gitu ya dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua taroju itu menyampaikan kepada orang yang pernah kita ajak ke sana bahwa itu di sana tidak sesuai dengan syariat. Itu mungkin usaha yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga sudah mewakili ya jawabannya. Ada pertanyaan lain mungkin dari ibu-ibu yang lain? Boleh Mbak Sinta? Ya, silakan Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Bu Ustazah, bagaimana ya caranya misalnya kalau misalnya kita tuh mau mengajak kebaikan kepada seseorang, tapi kadang-kadang kita harus melihat orang itu kayak apa gitu ya Bu Ustazah. Kalau misalnya yang penting nawa itu kita tuh memang untuk mengajak kebaikan, walaupun kita mengajaknya dengan tidak berkata atau mengatakan misalnya contohnya jilbab ini gitu misalnya. Kita tahu jilbab itu kan kewajiban, tapi kita tidak memberikan apa namanya bahasanya tanda kutip kebenaran itu gitu ya. Jadi yang penting tahu kan kalau jilbab itu kewajiban gitu. Tapi ya enggak juga, kalau intinya kita nggak maksa gitu loh Bu Ustazah. Itu hal-hal seperti itu termasuk kita menutupi ilmu nggak sih gitu? Atau hal-hal yang lain juga gitu ya. Makasih Ustazah. Baik, jazakillah khairan atas pertanyaannya Ibu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berkaitan dengan itu ya memang kita yang pertama sekali melihat siapa mad'u kita, siapa yang kita ajak ya, siapa yang akan kita ajak akan kebaikan itu gitu ya, siapa. Jadi ketika kita tahu maka tentunya caranya juga berbeda-beda. Ada orang yang langsung bisa diajak langsung ngomong, ada yang bisa apa namanya kita ajak dengan terus terang dan yang lain-lain. Jadi itu yang apa namanya kenapa kita harus tahu siapa yang kita ajak ya. Dan di sini ya mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan tentunya gitu ya. Yang lebih mudah lagi, yang lebih efeknya lebih kuat lagi adalah dengan contoh ya. Contoh kita selalu memakai jilbab, ketika kita keluar memakai jilbab, ketika ada tamu memakai jilbab ya. Itu contoh gitu ya, dengan contoh, dengan teladan ya. Jadi tentunya itu lebih berasar, lebih berpengaruh, lebih ngepek kalau kata bahasa Betawinya ya, lebih ngepek kepada orang yang melihatnya. Dan itu juga ketika di rumah gitu ya Bu ya, ketika di rumah juga seperti itu. Apa namanya, saya punya anak yang masih kecil yang kelas 2 SD sekarang ini gitu ya.
jadi terbuka, maka saya harus cepat-cepat pakai jilbab gitu. Makanya dia ngikutin. Kemudian kalau ada yang ngetok pintu, itu harus segera pakai jilbab gitu ya. Sempat ada abang ipar gitu ya datang, dia langsung ke depan. Karena manggilnya itu sesuai dengan panggilan anak-anaknya gitu ya. Papa jangan ke dalam dulu, ada Umi belum pakai jilbab gitu ya. Jadi dia tahu betul bagaimana kebiasaan kita, sehingga dia kalau mau keluar atau mau ada siapa ya, itu langsung yang dia cari adalah jilbab. Jadi sekali lagi untuk memberikan menjadi pelopor kebaikan, mengajak kepada kebaikan ya. Memang yang pertama kita harus tahu siapa yang akan kita ajak. Bagaimana kebiasaannya gitu ya. Atau dia bisa nggak sih kita ngomong dengan langsung gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kayaknya dia tidak bisa langsung, tapi bisanya itu dengan yang lain, kayak dengan kita memberikan tadi ya, baik itu hadiah jilbab atau yang lainnya. Kemudian yang kedua dengan contoh yang kita lakukan ya, baik itu memakai jilbab, baik itu ketika kita berbicara sopan gitu ya, kayak kita ngomong kepada orang yang suka ceplos-ceplos gitu ya, kan nggak mungkin ngomong ceplos-ceplos mulu gitu, kan nggak bisa, kita nggak langsung seperti itu. Kita aduh punten ya gitu ya, kita langsung ngomongnya itu pelan gitu ya, sopan. Maka orang yang tadinya ceplos-ceplos, orang yang tadinya ngomong kasar akan langsung pelan gitu ya. Kemudian kalau ada yang lagi ngomongin nih, kita masuk ke situ gitu ya. Rubah pembicaraan yang lain. Oh jangan itu mulu dong, ngomongnya yang ini yuk gitu ya. Seperti itu. Kalau memang tidak bisa, kita ya menghindar aja gitu ya. Maka orang itu akan ngelihat, oh ya Allah ternyata gitu ya. Jadi ibu-ibu yang makan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mengajak kebaikan ya, itu yang lebih banyak pengaruhnya adalah dengan memberikan contoh ya, tanpa berkata-kata. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Bagaimana Ibu Dini? Iya, jazakallahu khair. Cuman oke udah nggak apa-apa. Baik, ada yang lain mungkin, pertanyaan yang lain? Atau mungkin dari saya ya Bu. Ini misalnya gini Bu, kalau tentang debat tadi ya, ketika kita misalnya sedang ada di suatu diskusi misalnya yang langsung, tapi mungkin sekarang kan udah banyak online ya, banyak WA grup dan lain-lain. Misalkan ada yang berdebat misalnya tentang sesuatu, dan sesuatu itu adalah tentang masalah pribadi, dan kebetulan kita tuh ada di depannya atau di dalamnya. Nah, misalnya debatnya itu sampai misalnya yang tadi Ibu bilang tadi debatnya bantah-bantahan dan lain-lainnya seperti itu. Apakah kita tuh sebaiknya itu meninggalkan atau kita tuh mengingatkan? Karena itu kan sama-sama teman kita. Bagaimana Ustazah seperti itu? Baik, jazakillah khairan atas pertanyaannya, Bu. Berkaitan dengan berdebat ya. Bahkan berdebat itu sekarang banyak ya, dengan saling debat di komen ya, berdebat dalam ada aja yang didebat itu gitu ya. Bahkan dia ingin menjadi pusat perhatian, sehingga dia komennya agak gimana gitu ya. Jadi di sini kalau kita mengingatkan ya, alangkah lebih baiknya tidak di muka umum ya. Kita bisa nge-WA gitu ya. Bisa nggak nanti aja selesaikannya seperti itu. Atau apa hal-hal yang bisa kita sampaikan. Yang pasti ya, berbantah-bantahan kalau memang kita di situ sampai panas gitu ya, kemudian suasana nggak enak, maka alangkah lebih baiknya ya udah kita diam aja gitu ya.
Kemudian apakah kita meninggalkan tempat itu? Ya alangkah lebih baiknya kita diam aja dulu di situ gitu ya. Sampai suasana enak, maka silahkan kalau udah enak keluar. Tapi kalau belum, alangkah lebih baiknya di situ dulu. Karena apa? Nanti ketika kita keluar akan jadi masalah juga karena oh ternyata gitu ya, dia malah keluar gitu. Jadi lebih baiknya kita di situ dulu ya. Kalau memang tapi kan hati kita ini nggak bisa ini gitu ya, nggak bisa nerima, perbanyak aja istighfar ya di situ. Astagfirullah, astagfirullah gitu. Untuk menahan gejolak hati, pasti kan ada kecewanya, ada keselnya, ada apanya gitu. Pokoknya tuh pengennya diapain gitu ya. Kadang-kadang jadi panas sendiri, Ustazah. Iya betul. Maka di situ tuh kita harus perbanyak istighfar ya. Karena apa? Kalau kita akan ngomong terus, itu justru akan menyakiti ya orang tersebut dan orang-orang yang ada di sekitar situ. Oh, ternyata dia begitu ya, gitu ya. Jadi di sini untuk menahan gejolak hati kita yang lagi panas, perbanyak istighfar ya. Perbanyak istighfar terus gitu ya. Perbanyak istighfar, kemudian Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri gitu ya, banyak doa itu. Ya Allah gitu ya. Setelah udah reda, udah enak, kita minum gitu ya. Kemudian mangga ya kalau mau berdiri, kemudian keluar, wudhu deh ya. Wudhu, setelah wudhu mau balik lagi ya. Karena biasanya kondisi kalau udah reda kita minum ya, kemudian kita jalan, wudhu, lebih baik wudhu gitu ya. Kemudian kalau lagi dan udah ketika memancing lagi nggak usah kita layanin ya. Kemudian boleh nggak sih langsung nasehatin boleh, tapi tidak di muka umum gitu ya. Bisa kita japri, bisa ketika kita dia keluar kita sampaikan. Tapi ingat hati kita sudah adem ya. Jangan kita nasehatin ketika di luar berdua-duaan gitu ya. Itu hati kita masih panas, jangan. Justru hati kita sudah adem, udah enak, maka silakan sampaikan ya. Kalau memang ada hal seperti itu, hal yang pribadi, alangkah lebih baiknya sampaikan langsung ke saya, tidak di muka umum. Punten, mohon maaf banget, itu bisa disampaikan seperti itu. Atau kalau memang ada masalah dengan saya, sampaikan aja sehingga kita sama-sama enak. Kan nggak enak kita sama-sama sahabat. Kita lebih baik begitu, kita merendah suaranya, tidak kenapa sih kamu begini. Oh udah, akhirnya panas lagi, yang tadinya kita udah adem jadi panas lagi. Tapi kalau dia panas juga ketika kita sampaikan, oh ya udah terima kasih ya, minta maaf kalau saya salah, udah gitu ya. Kita nggak usah ini lagi, kita hindari lagi. Suatu saat nanti kalau memang bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu saja, wallahu alam. Jazakillah khair, Ustazah. Baik, Masya Allah, itu mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustazah. Terima kasih banyak nih atas kajiannya yang disampaikan oleh Ustazah. Alhamdulillah, ibu-ibu solehah juga pada antusias ini. Semoga kajian hari ini itu memberikan banyak manfaat. Insya Allah, semoga kita digerakkan hatinya untuk menjadi pelopor kebaikan dan istiqomah insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita dengarkan penutup dari Ustazah, saya ucapkan terima kasih tentunya untuk Ustazah yang telah mengisi kajian hari ini, antusias ibu-ibu soleha, juga Dompet Duafa sebagai penyelenggara kajian online sehingga kita bisa selalu bertemu di hari Selasa setiap minggunya. Baik, Ustazah mohon disampaikan mungkin penutup dan doa akhir majelis. Silakan Ustazah. Baik, ibu-ibu yang solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penutup ya. Maka jadilah kita sebagai pelopor dalam kebaikan, menjadi imam dalam kebaikan, karena itu akan menjadi kunci kita nanti kebahagiaan di akhirat ya. Menjadi amal kita, menjadi pahala kita, menjadi teman kita ya ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah bosan menjadikan contoh ya, menjadi teladan dalam kebaikan. Jangan melihat orang lain, oh dia mah tidak melakukan. Kita yang melakukan.
jadikan amalan tersebut menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan nanti kebaikan dan memberatkan timbangan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Radina billahi wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulah. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mbak Sinta. Mohon pamit.